Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Thahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi dengan syarah Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Mani' dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Dan insya Allah seperti yang kita telah janjikan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan khatamkan kitab ini. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, poin 154, wa huwa bainal ghuluwi wa taksir wa bainat tashbih wa ta'til wa bainal jabri wal qadari wa bainal amni wal iyasi. Dan Islam itu berada di tengah-tengah antara sikap gulu berlebihan dan taksir, sikap meremehkan, antara tasbih menyamakan sifat Allah dan ta'til penolakan sifat Allah, antara jabriyah dan qadariyah, dan antara perasaan aman dari ancaman Allah dan putus asa dari rahmatnya. Baik, poin 154 masih ada kaitan dengan poin 153 tentang ciri khas Islam, tentang karakteristik Islam, bahwasanya agama Allah itu satu, yaitu agama Islam, kata Imam Tahawi pada poin 153. Kemudian disambung dengan 154, Islam itu agama wasat, agama pertengahan, antara berlebih-lebihan dan antara meremehkan. Atau kalau bisa kita istilahkan, Islam pertengahan antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Islam sebagaimana yang kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Itulah Islam, jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah.
yaitu Yahudi, waladdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat, an-nasara, Islam, siratal mustaqim, pertengahan antara Yahudi dan an-nasara. Sebagaimana hal ini juga diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam akidah beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan itu salah satu sebab penamaan kitab itu dengan akidah wasithiyah, akidah pertengahan. Pertengahan antara kesesatan yang berlebihan dan kesesatan yang meremehkan. Dan itulah yang juga Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, yaitu umat yang tadi ala siratil mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yaitu jalannya Rasul dan para sahabat ar-Rasul SAW. Siapa saja yang mengikuti Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat Rasul, pasti dia di atas as-siratal mustaqim, pasti dia di atas Islam yang pertengahan. Bukan sekedar propaganda, bukan sekedar klaim belaka, tapi tanpa bukti yang nyata. Sebagian orang mengatakan kita agama wasatiyah, pertengahan. Namun kalau kita lihat banyak al-ghulu, berlebihan, bahkan berlebihan terhadap para wali-wali yang telah mati dan seterusnya. Islam pertengahan, siratal mustaqim. Kalau mengikuti Rasul para sahabat, otomatis itu di atas siratal mustaqim, pasti di atas Islam yang pertengahan. Pertengahan di atas dalil, bukan pertengahan sesuai dengan akal-akalan, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini sekali lagi ciri khas Islam, agama pertengahan. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Tadi siratal mustaqim, Islam pertengahan antara Yahudi dan Nasara. Contohnya, kalau Yahudi mereka termasuk min babi taksir, meremehkan para anbiya, bahkan membunuh para nabi, wa qatlimul anbiya. Ini at-taksir, ekstrem kiri. Ekstrem kanannya kelompok an-Nasara, menuhankan Nabi Isa, Islam pertengahan. Tidak menuhankan Nabi Muhammad dan tidak pula meremehkan. Mentaati, mencintai, mengagungkan, namun tidak sampai menuhankan. Ini kalau kita bandingkan dengan Yahudi wa an-Nasara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ahlu sunnati wasatun bainal firaq kama annal Islam wasatun bainal umam. Ahlu sunnah pertengahan antara semua kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin, sebagaimana Islam pertengahan di antara umat-umat yang kafir. Ahlus sunnah pertengahan di antara ahlul bid'ah, sebagaimana Islam pertengahan di antara umat-umat kafir. Kemudian dicontohkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, pertengahan ahlus sunnah, pertengahan Islam. Ahlus sunnah ya ajaran Islam. Ahlus sunnah yang mengikuti Islam, namun Islam yang ala Rasul, ala para sahabat Rasul. Apa pertengahan ahlus sunnah? Apa pertengahan Islam? Dalam bab tauhid, asma wa sifat, atau tentang sifat Allah, wa baina tashbih wa ta'til. Islam itu pertengahan antara menyerupakan Allah dengan makhluk dan pertengahan di antara yang menafikan, mengingkari sifat Allah.
Ada kelompok namanya al-musyabbihah. Siapa musyabbihah? Kata Imam Ahmad, al-musyabbihah alladzina yaqulun yadun kayadin. Ini versi salaf. Kalau dikatakan al-musyabbihah, yaitu mereka-mereka yang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia. Itu namanya at-tashbih. Ini beda dengan pemahaman ahlil kalam, ahlil bid'ah sekarang. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, langsung dituduh kita musyabbihah. Padahal sekedar menetapkan, tidak melazimkan menyerupakan. Ini tadi malam sudah kita bahas di Masjid Al-Mizan. Ya, kata Imam Ibnu Khuzaimah yang bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 311 Hijriah, ini perumpamaannya seperti orang berkata kepada ahlul bid'ah tadi, saya melihat wajah monyet. Tiba-tiba dia apa? Marah. Jangan kamu serupakan saya dengan monyet. Siapa yang menyerupakan? Sekedar menetapkan monyet punya wajah bukan berarti menyamakan ya monyet dengan wajah manusia atau menyamakan wajah manusia dengan apa? Tidak ada kelaziman. Makanya Imam Ahmad tadi dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, demikian pula dalam kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Imam Ibnu Al-Banna, mereka semuanya menyantumkan ucapan Imam Ahmad dan juga ucapan ulama salaf yang lain yang namanya tasbih kalau mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Paham ya? Jadi sekali lagi kalau ada ahlul bidah dan ini mereka luar biasa kepanasannya menghadapi salafiyin yang terus menyampaikan akidah salaf tentang sifat Allah. Mereka menuduh dengan membabi buta, mengatakan salafi wahabi musyabbihah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kegagalan paham mereka. Ulama salaf telah mendefinisikan at-tashbih itu kalau mengatakan yadun kayadin. Agar lebih mantap lagi mau kita bacakan dari ucapan Imam At-Tirmidzi. Ini sudah sering kita bawakan kalau ada kajian-kajian semisal ini. Di antaranya juga di TV Roja beberapa saat yang lalu kita juga bawakan ucapan Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan Tirmidzi. Ada bab tentang keutamaan zakat. Atau keutamaan sedekah. Sekali lagi kalau yang punya ada terjemahnya di sini. Sunan Tirmidzi. Enggak ada. Baik. Nanti antum lihat kalau di PDF yang saya baca ini hadisnya nomor 658 Kitabuz Zakah, hadis tentang keutamaan sedekah. Rasul SAW bersabda, innallaha yaqbalu shadaqa wa ya'khudhuha biyaminihi. Kata Rasul SAW, Allah menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya, biyaminihi. Kemudian Imam At-Tirmidzi mensyarah, menjelaskan, mengomentari hadis tadi. Ini yang banyak dari ahlul bid'ah tidak melek-melek sampai detik ini. Padahal mereka terkadang katanya khatam kutubus sittah. Tapi ucapan Imam Tirmidzi dan ini merupakan ijma' salaf seperti yang kita sampaikan tadi malam dari ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Imam Tirmidzi berkata, waqad qala ghairu wahidin min ahlil ilmi fi hadzal hadits wa ma yushbihu hadza minar riwayat minas sifat. Telah berkata banyak para ulama tentang hadis ini dan yang semisal dengannya dari hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah. Wa nuzulir rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya, dan yang juga berkaitan dengan turunnya Allah ke langit dunia setiap malam. Qalu qad tathbutur riwayat fi hadza.
hadis-hadis ini, riwayat-riwayat ini sahihah, wa yu'manu biha, wajib diimani, wa la yutawahhamu, tidak boleh dibagaimanakan, wa la yuqalu kaifa, tidak boleh ditanyakan bagaimana sifat-sifat tersebut. Hakadha ruwiya an Malik wa Sufyan ibni Uyainah wa Abdullah bin al-Mubarak. Inilah yang diucapkan oleh Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak dari kalangan tabi'in. Annahum qalu fi hadil ahadis amirruha bila kaifin. Mereka semuanya mengatakan, pahami, tetapkan hadis-hadis tersebut sesuai dengan dohirnya tanpa ditanyakan bagaimananya. Wa hakadha qaulu alil ilmi min ahli sunnati wal jamaah. Inilah ucapan atau kalau bisa kita katakan ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah, menetapkan tanpa menyerupakan, tanpa membagaimanakan. Wa amal jahmiyatu fa'angkarat hadir riwayat. Adapun kelompok sesat Jahmiyah, mereka mengingkari riwayat-riwayat ini. Wa qalu hadza tasbih. Kata mereka, riwayat-riwayat tersebut itu bentuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham dong? Jadi kalau ada yang mengatakan sekedar menetapkan hadis-hadis tersebut atau sifat-sifat Allah tersebut ya musyabbihah, maka itu ajaran kelompok Al-Jahmiyah. Meskipun ngaku-ngaku Ahlussunnah, namun itu yang KW. Paham dong? Itu yang cuma casingnya tok Ahlussunnah, tapi isinya Jahmiyah. Ini kata Imam Tirmidzi. Adapun kelompok Jahmiyah, mereka mengingkari riwayat tersebut. Mungkin mereka mengatakan sahih hadisnya, tapi mereka takwilkan dengan alasan itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini ajaran Jahmiyah. Kemudian kata Imam Tirmidzi lagi, wa qad dzakarallahu azza wa jalla fi ghairi maudhi' min kitabihi al-yad wa sama' wal basar. Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran sifat tangannya, pendengaran dan penglihatan. Fata'awwalatil Jahmiyah hadhil ayat. Adapun kelompok Jahmiyah, mereka mentakwil tangan Allah, diartikan apa kemarin? Kekuasaan, kekuatan, kenikmatan. Nah, fafasaruha ala ghairi ma fassar alul ilmi. Mereka mentafsirkan tidak sesuai dengan tafsir ulama salaf Ahlussunnah ashabul hadis. Wa qalu, mereka berkata, innallaha lam yakhluq Adam biyadih. Mereka mengatakan Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Ini sama dengan yang diutarakan oleh Imam As-Sabuni kemarin. Padahal mereka jauh hidupnya Imam As-Sabuni abad ke-5, Imam At-Tirmidzi abad ke-3 Hijriah. Namun satu kesatuan dalam akidah, melarang takwil, mengecam takwil, mentahdzir umat dari takwil Jahmiyah. Kemudian beliau mengatakan, wa qalu inna ma'nal yad hahuna al-quwa. Mereka kelompok Jahmiyah mentafsirkan makna tangan dalam ayat tersebut maknanya kekuatan. Siapa yang mentakwil? Al-Jahmiyah. Ahlussunnah tidak pernah mentakwil. Wa qala Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai. Berkata Ishaq Ar-Rahawai, gurunya Imam Bukhari, innama yakunu tashbih idza qala yadun kayadin. Ini yang kita sampaikan tadi, sama dengan ucapan Imam Ahmad. Kata Ishaq bin Rahawai, namanya tasbih menyerupakan kalau mengatakan tangan sama dengan tangan. Kalau bahasa Arabnya, yadun kayadin au mislu yadin. Sam'un kasam'in au mislu sam'in. Namanya menyerupakan kalau mengatakan pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Baru namanya apa? Tasbih. Itu namanya kufur akbar. Fa'idha qala sam'un kasam'in au mislu sam'in fahada tasbih. Kalau mengatakan pendengaran sama dengan pendengaran,
atau pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk, baru itu namanya tasbih. Wa amma idza qala kama qala Allah Ta'ala yadun wa sam'un wa basarun wa la yaqulu kaif wa la yaqulu mislu sam'in wa la kasam'in fahada la yakunu tasbihan. Adapun kalau mengatakan seperti yang Allah firmankan, Allah punya sifat tangan, sifat pendengaran, sifat penglihatan, dan tidak mengatakan bagaimananya, dan tidak mengatakan sama dengan tangan manusia, tidak sama dengan pendengaran penglihatan manusia, maka itu bukan tasbih. Paham dong? Ini ucapan siapa tadi? Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bukan Wahabi. At-Tirmidzi jadi Wahabi. Sekali lagi, ini akidah yang dipegang erat oleh Salafi Wahabi. Akidahnya Imam Tirmidzi, akidahnya tadi Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, dan yang lainnya dari ulama salaf. Salafi Wahabi nggak ngarang akidah baru. Ini buktinya. Cuma mereka sampai detik ini nggak melek-melek. Sekali lagi, yang membacakan kitab seperti tadi, akidah salaf ashabul hadis, usul sunnah Imam Ahmad, syarh sunnah Imam Muzani, syarh sunnah Imam Barbari, hanya Salafi Wahabi. Mereka nggak pernah mengajarkan kitab-kitab salaf seperti itu. Cuma kita yang dituduh tidak mengikuti salaf. Kalau salafnya mereka kita nggak ikut. Dari Jahmiyah tadi kita nggak ikut. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya tadi, jangan tertipu dengan slogan Salafi Wahabi itu menyerupakan Allah dengan makhluk dengan alasan menetapkan Allah punya tangan. Allah sendiri yang mengatakan bal yadahu mabsutatan. Riwayatnya banyak. Tadi kalau mau meneliti kembali dalil-dalilnya disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid. Ayatnya, hadisnya, yang semua itu tidaklah mengingkarinya kecuali ahlul bid'ah tadi. Adapun as-salaf, ahlul hadis menetapkan sifat tangan bagi Allah sesuai dengan kebesarannya, tidak diserupakan dengan sifat makhluk, tidak dibayang-bayangkan bagaimananya, tidak diselewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tidak ditahrif ataupun dinafikan. Taib wa baina tasbih wa ta'til. Ahlussunnah menetapkan tanpa menyerupakan. Maka Ahlussunnah itu pertengahan antara yang menyerupakan dan yang menafikan. Sebagaimana firman Allah surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiu al-basir. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Ini menafikan apa? Laisa kamitsli syai' menafikan apa? At-tasbih. Ini meniadakan penyerupaan Allah dengan makhluk. Laisa kamitsli syai'. Wa huwas samiul basir. Itu menetapkan, berarti menafikan apa? At-ta'til. Paham? Makanya kaidah ayat tadi kata para ulama, tetapkan tanpa menyerupakan. Itu intinya. Itulah pertengahan Ahlussunnah. Makanya Ahlussunnah pertengahan antara yang menyerupakan dengan yang menafikan. Yang menyerupakan mengatakan Allah punya tangan tapi sama dengan tangan makhluk. Itu kufur akbar. Lawannya mengatakan Allah nggak punya tangan, menafikan, mentaktil. Ahlussunnah mengatakan Allah punya tangan, namun nggak sama dengan apa? Makhluk. Paham dong? Itu pertengahan Ahlussunnah antara tasbih, antara musyabbiha dan mu'attilah. Paham? Dan ini sekadar murajaah kembali di awal pembahasan kitab Aqidah Thahawiyah sudah kita bahas agak panjang lebar. Kemudian Islam Ahlussunnah itu pertengahan antara al-jabr wal qadar. Ini bab takdir. Kelompok Jabariyah mengatakan manusia nggak punya kehendak. Manusia itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Nggak punya kekuatan, nggak punya kehendak pilihan sama sekali. Lawannya kelompok Qadariyah mengatakan manusia berbuat sesuai dengan kehendaknya, tidak ada campur tangan dengan kehendak Allah. Allah nggak menghendaki sama sekali perbuatan manusia. Ini ekstrem kanan menetapkan kehendak manusia sampai menafikan kehendak Allah.
ini yang ekstrem kiri, menafikan kehendak manusia. Ahlussunnah mengatakan manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah, karena Allah berfirman dalam akhir surat At-Takwir, wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak. Allah menetapkan dua kehendak tadi, kehendak manusia dan kehendak dirinya, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Itu pertengahan Ahlussunnah antara dua kelompok sesat dalam bab takdir. Ini juga sekedar murojaah saja. Sudah ada pembahasan panjang lebar dalam kitab ini. Kemudian yang ketiga, contoh Islam pertengahan, Ahlussunnah pertengahan dalam bab al-amnu wal iyas. Ada kelompok Khawarij yang mereka beribadah karena rasa takut saja. Ada kelompok Murji'ah yang mereka beribadah karena rasa berharap saja. Ahlussunnah mengatakan dalam ibadah harus ada dua rukunnya, yaitu roja wal khauf, rasa harap, rasa takut. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Lambung-lambung orang yang beriman jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Rabb mereka khaufan, rasa takut, wa tama'an, rasa berharap. Ini dua sayap, kata pak ulama, seekor burung, mereka tidak mungkin bisa terbang kecuali dengan kedua sayapnya, ar-roja wal khauf. Makanya ada ungkapan ulama salaf yang masyhur, man abadallah bil khaufi wahdahu fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan hanya rasa takut, dia pengikut Khawarij. Wa man abadallah bir roja wahda fahuwa murji'un. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya karena rasa harap saja, dia pengikut Murji'ah. Wa man abadallah bil hubbi wahda fahuwa zindik. Dan barang siapa beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, dia zindik. Wa man abadallah bil hubbi war raja'i wal khaufi fahuwa mu'minun muwahhid. Dan barang siapa beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut, rasa berharap, dia orang mukmin yang bertauhid. Paham dong? Nah, ini juga sudah pernah kita lewati meskipun tidak terlalu terperinci. Kalau mau ditambahkan lagi banyak pertengahan Islam, pertengahan Ahlussunnah. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada 5 pertengahan Ahlussunnah. Itu bukan pembatasan. Contoh saja seperti di sini. Di antaranya masalah Ahlu al-Bait ataupun para sahabat Rasulullah SAW. Ahlussunnah pertengahan antara Syiah Rafidhah dan Khawarij. Syiah Rafidhah berlebihan mencintai Ali bin Abi Thalib, sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi. Ahlussunnah menghormati, mencintai, mengagungkan Ali bin Abi Thalib, tapi tidak sampai menuhankan. Ini pertengahan Ahlussunnah di antara Syiah Rafidhah dan Al-Khawarij. Paham dong? Kemudian kalau kita mau tambahkan lagi dalam bab yang lain, bab pelaku dosa besar antara kelompok Khawarij dan juga sama Murji'ah tadi. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, murtad. Orang yang berzina, mabuk-mabukan, murtad. Kata Khawarij. Murji'ah mengatakan tidak, mereka imannya sempurna. Sama dengan imannya Abu Bakar, Umar. Ini berlebih-lebihan, ini yang meremehkan. Ahlussunnah pertengahan mengatakan pelaku dosa besar, mukmin namun kurang imannya. Paham dong? Ini pertengahan Ahlussunnah tentang status pelaku dosa besar di dunia. Di akhirat juga sama. Ahlussunnah pertengahan antara Khawarij dan Murji'ah. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar, kafir, di akhirat neraka kekal selama-lamanya. Murji'ah mengatakan tidak, mereka dijamin masuk
surga. Adapun Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar di akhirat tergantung kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni, Allah masukkan langsung ke surga. Jika Allah berkehendak, Allah masukkan ke neraka namun tidak ke kekal. Ini pertengahan Ahlussunnah antara dua kelompok sesat tadi. Itu yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Wasithiyah. Kalau mau ditambahkan lagi dalam pembahasan misalnya masalah berhukum dengan selain hukum Allah antara Khawarij, teroris, dan liberal. Kelompok Khawarij mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir tanpa perincian, murtad, halal darahnya, boleh dibom. Itu teroris Khawarij. Lawannya kelompok liberal mengatakan tidak apa-apa berhukum dengan apa selain hukum Allah, mubah. Ini kufur akbar. Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah dalam semua bidang kehidupan ini. Dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dalam masalah berpakaian, dalam masalah negara, wajib berhukum dengan hukum Allah. Tapi kalau ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah, nggak langsung dikafirkan oleh Ahlussunnah. Paham ya? Ini pertengahan Ahlussunnah dalam masalah berhukum dengan hukum Allah antara Khawarij dan liberal. Contoh juga sekarang ini masalah tahdzir. Ya, sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah taala, antara yang mutasyadidin dengan al-mumayyi'in. Ya, antara kalau antum pernah makan kerupuk, pernah enggak? Ya, kalau bahasa kita ada yang bantat, tahu bantat? Keras, ya, mungkin bisa putus gigi antum kalau makan. Nah, terlalu keras. Ada pula yang terlalu apa? Melempem. Paham? Ya, yang terlalu keras. Kalau antum nggak pakai jubah mubtadi, misalnya, paham ya? Dulu ada seperti itu. Kalau ya antum ngaji nggak pakai jubah, pakai mungkin baju biasa saja, sudah bukan Ahlussunnah. Paham? Padahal yang mengeluarkan orang dari Ahlussunnah bukan masalah apa? Baju, penampilan tersebut. Paham dong? Ya, ini yang terlalu berlebihan. Sedikit maksiat keluar dari Ahlussunnah, padahal bukan seperti itu kaidah salaf. Maksiat, kesalahan dalam akhlak tidak mengeluarkan dari Ahlussunnah. Ini yang berlebihan. Paham dong? Mungkin ada orang yang mungkin di pesawat duduk sama ahli bid'ah, ini pelaku bid'ah juga. Kenapa duduknya sama ahli bid'ah? Pesawat umum ini. Paham ya? Misalnya, ya. Ini yang terlalu berlebihan, ekstrim dalam mentahdzir. Lawannya yang melempam, meskipun si fulan selalu mesra dengan ahli bid'ah, bukan di pesawat umum. Bahkan berkunjung ke rumahnya ahli bid'ah, bermesraan, selfie-nya selalu dengan ahli bid'ah misalnya. Kalau dikumpulkan fotonya dengan ahli bid'ah itu bisa jadi satu album. Paham belum ya? Nah, ini tetap itu kan cuma nggak sengaja ditakwil-takwilkan seperti Jahmiyah tadi, ngeles. Bang, nggak ada sikap ini dai yang ruwet akidah dan manhajnya. Paham belum? Ini yang melempam. Ya. Meskipun salah dalam masalah akidah, kan cuma namanya manusia kan bisa salah. Ini yang melempam. Padahal sudah kita sampaikan dalam akidah salaf ketika punya akidah yang sahihah, mereka wala wal bara di atas akidah tersebut. Kalau yang menyimpang dari akidah tersebut, mereka bara. Bukan malah terus ditokohkan, diambil ilmunya, padahal jelas-jelas menyimpang akidah dan manhajnya. Paham? Jadi sekali lagi, dalam masa tahdzir juga demikian. Kita mentahdzir yang memang betul-betul di atas penyimpangan, kesesatan, apalagi tadi yang menyelisih akidah salaf, terutama dalam bermuamalah dengan ahli al-bid'ah. Konser bersama ahli bid'ah misalnya. Paham ya? Dengan dai-dai harak. Ini bukan akidah manhaj salaf. Salaf berlepas diri dari ahli bid'ah, bukan malah duet bareng. Paham dong? Ini sekali lagi, kalau salaf bukan sekedar tahu akidah salaf, bukan tahu akidah saya saja, namun tadi wala wal bara, sikap yang tegas. Kalau ada yang menyimpang, nggak melempem.
Paham? Ya, sekali lagi diperinci mentahdzir kalau memang orang itu layak ditahdzir. Bukan malah apa? Kesalahan-kesalahannya dibela, mati-matian ditakwil-takwilkan ya untuk ditokohkan dan seterusnya. Baik, masih banyak lagi pertengahan Ahlussunnah dalam masalah agama ini. Sekarang poin 155, Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, "Fahadza dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batinan." Inilah agama dan keyakinan kami yang lahir maupun yang batin. Ma'asan muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Inilah agama kita dan inilah akidah kita zahiran wa batinan. Ini untuk bahan introspeksi bagi kita. Kita mengatakan akidah ini secara zahir saja, casingnya saja, atau juga batin kita. Ini yang harus kita apa? Jadikan introspeksi. Jangan terus belajar akidah, namun cuma casingnya tok. Batinnya nggak ikut. Na'udzubillah min dzalik. Nanti apa akibatnya? Mencela-menceli. Pelin-pelan. Nanti apa? Suatu saat berubah. Kenapa? Akidahnya cuma di permukaan saja. Ya, kadang ngomongnya A, tapi suatu saat berubah. Kenapa? Akidahnya nggak merasuk dalam relung hati yang terdalam. Ini yang kita sampaikan kemarin, agama Allah itu satu, akidah salaf satu, ya tetap harus dipegang erat, tidak boleh mencela-mencela. Demikian pula di sini, sebagaimana kata para ulama, masyayikh dakwah salafiyah sekarang, hati-hati dengan para penyelinap, penyusup dalam dakwah as-salafiyah. Aslinya kelompok harokah, aslinya kelompok ikhwan muslimin. Namun karena melihat pangsa pasar dakwah salafi ini lagi apa? Laris manis, tren, ya. Di situ banyak juga peluang-peluang bisnis, maka apa? Masuk. Ya, hati-hati dengan para apa? Penyusup. Casingnya kelihatan salafi, Ahlussunnah, namun mesinnya intinya apa? Harokah. Hati-hati. Makanya harus apa? Akidah zahir wa batin. Baik, semoga Allah menjadikan kita senantiasa ikhlas dalam berakidah, beribadah kepadanya. Poin berikutnya 156, wa nahnu bura'a ilallah min kulli man khalafa alladhi dzakarna wa bayyana. Dan kami berlepas diri kepada Allah dari orang-orang yang menyelisihi apa yang telah kami sebutkan dan terangkan dalam buku ini. Ini yang kita bahas barusan. Ya, dalam berakidah nggak cukup kita yakini sendiri. Harus ada sikap yang muncul dari akidah tersebut. Apa diantaranya? Kita berlepas diri dari orang-orang yang menyelisihi akidah salaf. Kita lebih tekankan, tegaskan di sini, yaitu kata Imam Tahawi, kita berlepas diri kepada Allah dari segala, dari semua yang menyelisihi, yang kami sebut, yang kami jelaskan, antum kasih tanda, yaitu yang berkaitan dengan akidah salaf. Ini kita tegaskan karena kita berlepas diri juga dari ucapan Imam Tahawi yang berkaitan dengan definisi apa? Al-iman. Paham dong? Kita nggak mengikuti yang salah. Demikian pula tadi, ya, setiap orang yang menyelisih akidah salaf kita berlepas diri. Apalagi yang memang ya terus menerus di atas apa? Penyimpangan kesesatan dalam masalah al-aqidah. Bukan sekedar ketergelinciran, namun itu sudah wataknya, memang itu sudah tabiat manhajnya yang menyelisih manhaj salaf. Di antaranya tadi bermesraan dengan ahli al-bid'ah. Tidak ada al-bara' terhadap ahli al-bid'ah. Maka sekali lagi harus betul-betul disikapi dengan ya benar. Poin berikutnya, wa nas'alullaha ta'ala an yusabbitana 'alal iman wa yakhtima lana bihi.
Kami memohon kepada Allah agar meneguhkan keimanan kami dan mematikan kami dalam keadaan beriman. Amin. Ini yang wajib ya dilakukan setiap muslim muslimah, ada usaha, ada doa. Ketika kita sudah tadi belajar akidah salaf, ya ini usaha kita agar kita bisa istiqomah di atas akidah as-salaf. Jangan berhenti belajar akidah salaf. Dan tambahan info juga, insya Allah setelah akidah Thahawiyah ini kita akan lanjutkan dengan kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, ya akidah Imam Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Raziyain yang lebih salaf daripada Imam Thahawi. Adapun nanti syarahnya nanti akan kita pilihkan, meskipun arahnya kepada syarahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang agak tipis. Kita pilih yang memang sesuai dengan waktunya atau keterbatasan waktu. Ya, ada yang syarahnya sampai 500 halaman. Ya nggak mungkin kita bacakan 11 sekali di sini. Kita cari yang cocok dengan waktunya. Ya kalau tidak, ya salah insya Allah tadi dengan syarahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala. Intinya ini usaha kita belajar dan terus belajar akidah salaf dari satu kitab pindah ke kitab yang lain. Ya, namun jangan pernah takjub dengan diri sendiri, harus banyak menengadahkan tangan kepada Allah, berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Apalagi kita menyaksikan sendiri berapa banyak sekarang ini mantan-mantan salafi. Ya, bukan yang awamnya saja, bahkan yang sudah gelar doktor, ustadz dan seterusnya. Ya, sudah pindah manhaj, pindah kelompok istilahnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi harus betul-betul kita punya kekhawatiran. Tidak boleh merasa aman tadi. Tidak boleh merasa takut juga. Yang berlebihan tidak boleh terus merasa aman. Harus ada rasa khauf wa ar-raja. Makanya banyak mohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan juga tadi di antara kiat agar kita istiqomah al-ikhlas wal ikhlas, ya. Kita belajar akidah seperti ini, kita datang ke majelis seperti ini bukan untuk urusan dunia, bukan untuk ikut tren, namun lillahi ta'ala. Ya, betul-betul karena kita ingin di atas akidah as-salaf dan mati di atas akidah as-salaf. Nah, kemudian poin yang 158 sebelum akhir, wa ya'simana minal ahwa al-mukhtalifa wal ara al-mutafarriqa wal mazahib ar-radiyah mislal musyabbihah wal mu'tazilah wal jahmiyah wal jabariyah wal qadariyah wa ghairihim minalladina khalafus sunnah wal jamaah wa halafud dhalalata. Dan menjaga kita dari aneka ragam hawa nafsu, dari aneka ragam pemikiran, dan dari madhab-madhab yang celaka seperti musyabbihah, mu'tazilah, jahmiyah, jabariyah, qadariyah, dan selainnya yang menyimpang dari sunnah dan jamaah serta bersekutu dengan kesesatan. Ini masih rangkaian doa dan semoga Allah menjaga kita dari hawa nafsu, kesesatan, penyimpangan-penyimpangan yang beraneka ragam, pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda, dan mazhab-mazhab akidah yang sesat menyesatkan seperti kelompok musyabbihah, mu'tazilah, jahmiyah, wal jabariyah, wal qadariyah. Ini sudah kita sampaikan. Siapa itu al-musyabbihah? Sekedar tombol ngantuk, ngetes ngantuk atau enggak. Siapa itu al-musyabbihah versi salaf? Sebutkan dengan agak jelas sedikit. Yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, seperti mengatakan tangan Allah sama dengan tangan, itu namanya musyab. Taib. Sekarang
musyabbihah versi ahlil bid'ah. Apa yang mereka katakan tentang musyabbihah? Paham? Hah? Agak ngantuk dikit kelihatannya. Mau selesai sudah. Nah, apa definisi musyabbihah versi ahlil bid'ah? Sekedar menetapkan sifat Allah dikatakan apa? Musyabbihah. Paham ya? Antum pilih mana? Yang versi musyabbihah ahlil bid'ah? Baik, maka sekali lagi, apa benar definisi musyabbihah menurut al-bid'ah tadi? Batil. Paham dong? Karena menyelisihi pemahaman as-salaf. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Adapun kelompok al-Mu'tazilah ini kalau kita mau sedikit ringkas, mau diringkas atau nggak usah? Mu'tazilah ini muncul di zaman para tabi'in, yaitu ketika Hasan al-Basri diselisihi oleh muridnya yang bernama Wasil bin Atha tentang masalah pelaku dosa besar. Hasan al-Basri mengatakan pelaku dosa besar mukmin namun kurang imannya. Namun kata Wasil bin Atha muridnya, pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak kafir. Di mana? Di antara dua kedudukan tadi. Nggak mukmin, nggak apa? Ya bingung, paham? Maka apa? Mereka pun berpisah. Wasil bin Atha membuat majelis sendiri. Mu'tazilah dari kata-kata i'tazala, menyendiri. Paham? Itu namanya apa? Mu'tazilah awal munculnya di zaman Al-Hasan al-Basri, pendirinya murid Hasan al-Basri. Ini yang kita sering katakan, jangan tertipu dengan propaganda fulan murid Syekh Albani, fulan murid Syekh bin Baz, fulan murid Syekh Mukbil, fulan murid Syekh Utsaimin. Nggak taunya ikut Jamaah Tabligh, ikut Ikhwan Muslimin, mantan Salafi. Paham belum? Sekali lagi, ini muridnya langsung Hasan al-Basri, jadi pendirinya kelompok sesat al-Mu'tazilah. Maka lihat akidahnya bagaimana, sesuaikah dengan akidah salaf. Nah, di antara kesesatannya ada, kata ulama, mereka punya al-usul khamsah, 5 prinsip dasar akidah Mu'tazilah. Yang pertama at-tauhid, keren namanya tauhid, namun maknanya menafikan sifat Allah. Dari sini kita tahu tadi, jangan tertipu dengan propaganda. Kadang indah temanya, kadang indah kata-katanya, namun isinya racun. Mu'tazilah punya prinsip namanya at-tauhid. Namun tauhid menurut mereka, versi mereka, Allah tidak punya sifat. Paham? Kemarin juga kita di-share, ada teman tanya, Ustadz bagaimana pendapat antum tentang Ustadz Fulan yang ceramah tentang tauhid? Tapi tauhidnya yaitu tadi wahdatul wujud. Bahwasanya alam semesta ini wujud lain dari Allah. Ini bukan tauhid, ini syirik. Paham ya? Maka jangan tertipu dengan slogan propaganda. Kelihatannya indah tauhid, namun isinya apa? Wahdatul wujud. Sebagaimana Sayyid Qutb ketika mentafsirkan Qul huwallahu ahad, dia mengatakan bahwasanya wujud alam semesta ini adalah wujudnya Allah. Itu al-ahad. Paham? Sekali lagi, itu adalah apa? Syirik, menyamakan Allah dengan apa? Makhluk semesta ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, Mu'tazilah punya akidah namanya al-adl, keadilan, yang isinya Allah tidak mentakdirkan perbuatan hamba, al-qadariyah. Dalam bab takdir, Mu'tazilah qadariyah, menafikan kehendak Allah dalam takdirnya. Yang ketiga, akidah Mu'tazilah al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yang isinya boleh mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Paham dong? Itu namanya keren, amar ma'ruf nahi munkar. Cuma isinya akidah khawarij, boleh memberontak. Yang keempat,
infadzul wa'id, pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Adapun Ahlussunnah mengatakan apa tadi? Di bawah kehendak Allah. Yang kelima tadi, Al-Mu'tazilah meyakini pelaku dosa besar tidak kafir, tidak mukmin, namun di antara dua kedudukan tersebut, fi manzilah baina manzilatain. Adapun Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar di dunia hukumnya apa? Statusnya? Statusnya apa kalau di dunia? Mukmin namun kurang imannya. Taib itu ringkasan akidah Mu'tazilah, dan mereka manhajnya dalam beragama lebih mengutamakan akal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu manhaj mereka dalam berakidah dan beragama. Wal Jahmiyah, kelompok Jahmiyah ini juga sama, muncul di zaman para at-tabi'in dengan pelopornya Jahm bin Safwan. Makanya dinamakan Jahmiyah nisbat kepada Jahm bin Safwan. Punya guru namanya Ja'ad bin Dirham, yang dua-duanya dihukum mati oleh pemerintah pada waktu itu. Dengan fatwa para ulama tabi'in, di antaranya Abdullah bin Mubarak. Kemudian Aban bin Sam'an, gurunya Ja'ad bin Dirham, punya lagi guru namanya Talut, punya guru namanya Labid bin Al-Asam Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW. Silsilah Jahmiyah kepada orang Yahudi. Maka ajarannya pun mirip dengan ajaran Al-Yahud. Kelompok Jahmiyah banyak kesesatannya. Mereka mengatakan iman hanya sekedar mengenal Allah. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Dalam bab takdir mereka Jabariyah, bahwasanya manusia itu dipaksa oleh Allah. Manusia tidak punya kehendak sama sekali dalam berbuat. Kelompok Jahmiyah, mereka mengingkari surga dan neraka, itu kekal abadi. Mereka mengatakan surga neraka tidak kekal. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka mengatakan adab kubur itu tidak ada. Mereka mengingkari ru'yatullah di surga dan masih banyak yang lain. Ini sudah kita pernah sampaikan di tengah-tengah kajian. Wal Jabariyah wal Qadariyah, ini sudah kita sampaikan tadi. Dan selain mereka, yang mana kelompok-kelompok sesat tersebut menyelisih sunnah wal jamaah wa halafud dolalah, dan bersekutu dengan kesesatan. Kemudian kita baca syarah secara ringkas dari Syekh. Qaluhu wal madzahib ar-radiyah kullu madhabin khalafa ma alai ahlussunnah wal jamaah madhabun radiun batilun. Nah, Imam Al-Tahawi berkata, wal madzhabir radiyah, dan madhab-madhab yang celaka. Setiap madhab yang menyelisihi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah madhab yang celaka dan batil. Nah, ini yang harus diyakini. Sekali lagi, kita ketika tahu sudah akidah sahihah, harus punya sikap. Di antaranya tadi, meyakini yang menyelisihi akidah salah pasti batil. Famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Kata Allah, tidaklah setelah kebenaran kecuali kebatilan, kesesatan. Jangan mengatakan perbedaan umatku adalah apa? Rahmat. Setiap orang punya hak untuk benar. Na'udzubillahi min dalik. Untuk apa? Menutupi kesesatan mereka. Kita sekali lagi harus punya prinsip yang benar. Setiap yang menyelisih akidah salah, pasti batil. Paham? Maka jangan apa? Melempem. Wa qad raddallahu 'alal musyabbiha wal jahmiyal mu'attila biqauli ta'ala laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Sungguh Allah telah membantah kelompok musyabbihah dan jahmiyah mu'attilah dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Taib, ayat laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, membantah kelompok yang mana? Musyabbihah. Wa huwas samiul basir, membantah al-mu'attilah. Fal musyabbih ya'budu sanaman
Wal mu'attilu ya'budu adaman. Fal musbit ya'budu rabban wahidan fardan samadan. Jadi musyabbih yaitu orang yang menyampaikan sifat Allah dengan sifat makhluknya itu menyembah patung. Mu'attil orang yang menafikan sifat-sifat Allah, menyembah sesuatu yang tidak ada. Dan musbit yaitu orang yang menetapkan sifat-sifat Allah, berarti mereka menyembah Rabb yang Maha Esa, Maha Tunggal, dan Rabb tempat bergantung seluruh makhluk. Ini kelaziman orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk seolah-olah dia menyembah berhala. Karena apa? Musyabbihah mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Maka kalau dia menyembah Allah berarti sama dengan menyembah apa? Makhluk ataupun berhala. Lawannya Mu'attilah yang menafikan sifat Allah. Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Allah nggak punya sifat. Itu sama saja kalau dia beribadah kepada Allah, beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Kalau Allah dikatakan nggak punya sifat, berarti Allah nggak ada. Kenapa? Karena nggak mungkin sesuatu ada namun nggak punya apa? Sifat sama sekali. Paham belum? Sebagaimana kata para ulama, perumpamaan mereka sama dengan orang mengklaim, di rumah saya ada pohon kurma. Ketika ditanya, apakah pohon kurmamu ada batangnya? Mengatakan tidak ada. Apakah pohon kurmamu ada akarnya? Dia mengatakan nggak ada. Apakah pohon kurmamu ada buahnya, ada rantingnya? Dia mengatakan enggak. Sama saja apa? Bohong, enggak ada. Paham belum? Demikian pula yang mengatakan Allah enggak punya sifat, itu sama saja mengatakan Allah tidak ada. Karena setiap segala sesuatu apapun pasti ada sifat. Minimal sifat wujud. Sifat apa? Ada. Nah, apalagi sifat Allah banyak yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa ma'asana qaula Ibnu Qayyim fin Nuniyah lasna nusyabbihu wasfahu bisifatina innal musyabbiha abidul awthani kalla wala nukhlihi min awsafina innal mu'attila abidul buhtani. Alangkah bagusnya perkataan Ibnu Qayyim dalam Nuniyah beliau, lasna nusyabbihu wasfahu bisifatina innal musyabbiha abidul awthani. Kita tidak menyamakan sifatnya dengan sifat kita, karena musyabbih itu penyembah berhala. Kalla wala nukhlihi min awsafina innal mu'attila abidul buhtani. Tidak, kita pun tidak meniadakannya dari penyifatan kita, karena mu'attil itu penyembah kedustaan. Baik, sudah kita jelaskan. Tsumma i'lam Anal jahmiyah nufatu sifat wal jabariyah alladina qalu laysa lil abdi fi'lun ikhtiyariyun wal qadariyah alladina qalu innal ibad yakhluquna af'alahum war rafidu alladina kafaru sahabata wa salaku maslakal jahmiyah fi nafsi sifat kullu hadil firaq min firaqiz zaghi wad dolal. Kemudian ketahuilah bahwa Jahmiyah adalah golongan yang menafikan sifat-sifat Allah. Jabariyah adalah golongan yang mengatakan bahwa seorang hamba tidak memiliki perbuatan yang dapat dipilihnya. Qadariyah adalah golongan yang mengatakan bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh hamba itu sendiri. Adapun Rafidhah adalah golongan yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum dan mengikuti jalan Jahmiyah dalam menafikan sifat-sifat Allah. Setiap dari kelompok ini adalah kelompok yang menyimpang dan sesat. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Banyak kitab-kitab akidah Ahlussunnah ulama salaf yang ditutup dengan pembahasan tentang kelompok-kelompok sesat. Seperti dalam kitab ini. Setelah membahas, meskipun dari awal sudah dibahas kelompok-kelompok tersebut, dan tidaklah kitab akidah ditulis kecuali di antara tujuannya membantah kelompok-kelompok sesat. Makanya aneh bin nyeleneh kalau Anda yang ngaku salafi, hobi alergi dengan bantahan. Padahal tidak ada satupun kitab akidah kecuali di situ ada apa? Bantahan kepada kesesatan dan yang sesat. Siapapun dan kapapun mereka sesat. Paham? Ar-rudud, bantahan itu bagian daripada agama Islam. Itu bagian dari ajaran salaf.
Coba sebutkan satu kitab akidah salaf yang nggak ada bantahnya. Coba sebutkan. Kita tantang, antum nanti carilah. Cari satu akidah salaf yang nggak ada isinya bantahan. Paham dong? Hampir semuanya pasti ada ar-rudud, bantahan. Entah dengan terang-terangan, tersurat ataupun dengan apa? Tersirat. Dan bahkan tadi banyak dari kitab mereka ditutup dengan pembahasan kelompok-kelompok sesat. Seperti sekarang ini, kitab Aqidah Thahawiyah ditutup dengan bantahan tahdzir kepada kelompok sesat. Dalam kitab Aqidah Imam Harb Al-Kirmani yang sekarang juga kita lagi mau khatamkan di Surabaya, murid Imam Ahmad rahimahullah, beliau juga mencantumkan nenek moyang kelompok sesat di akhir kitab tersebut. Demikian pula insya Allah nanti yang kita akan kaji Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin juga sama, beliau tutup pembahasan akidah dengan menyebut kelompok-kelompok sesat. Artinya apa? Jangan melempem dalam membahas masalah apa? Akidah. Ada seperti slogan sebagian orang, silakan sampaikan tauhid dakwah, tapi jangan ngomong masalah apa? Ini bid'ah, ini alil bid'ah, ini kelompok fulan-fulan. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi menyimpang dari ajaran as-salaf. Taib. Wal jahmu huwa alladhi ibtada ta'til wal jabar wal irja kama hakahu fin nuniyah wa in nusiba minha syai'un ila ghairihi falikaunihi nasaraha wa ayyadaha wa ma ahsana maqil takhalafan nasu fima qad ra'aw wa ra'aw wa kullum yadda'una fawza bidzafar fakhdhun yaqulu yakunun nasu yansuru imma anillah au an sayyidil bashari. Jaham bin Safwan adalah orang yang pertama kali mengadakan pemikiran taktil, yaitu meniadakan sifat Allah. Jabar yaitu perbuatan hamba serba terpaksa, maupun irja yaitu amal tidak termasuk iman, sebagaimana disebutkan dalam An-Nuniyah. Jika salah satu dari pemikiran itu dinisbatkan kepada selain Jaham, itu hanya karena orang itu membela dan memperkuat pemikiran tersebut. Dikatakan takhalafan nasu fima qad ra'aw wa rawaw wa kulluhum yad'una al-fawza bidzafari. Manusia saling berselisih tentang apa yang mereka lihat dan riwayatkan. Semuanya mengaku bahwa mereka telah berhasil meraih keberuntungan. Fakhudh biqaulin yakunu nasu yansuruhu imma 'anillahi aw 'an sayyidil bashari. Berpeganglah kepada pendapat yang dibela oleh nas, baik dari Allah yaitu Al-Quran maupun dari pemimpin manusia yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, jazakallah khair. Kata Syekh Muhammad bin Mani rahimahullah, Al-Jahm, pemimpin kelompok Jahmiyah, dialah yang mempelopori ajaran menafikan sifat Allah. Demikian pula yang mempelopori mengatakan manusia itu seperti tadi, bulu yang diterbangkan oleh angin, tidak punya kehendak, dan juga dia yang mempelopori ajaran Murji'ah. Dan ini yang diucapkan Ibnu Qayyim rahimahullah, kalaupun ada yang menisbatkan kepada orang lain, maka karena orang lain tersebut yang membantu menyebarkan ajaran tersebut. Kemudian yang terakhir kata Syekh Muhammad bin Mani, kita baca sekali lagi, takhalafan nas fima qad ra'aw wa ra'aw wa kullum yadda'una al-fawza bidzafar. Manusia berbeda-beda dalam masalah akidah, namun semuanya mengaku di atas apa? Kebenaran. Mereka mengaku di atas ajaran Ahlussunnah, namun fakhud biqaulin yakun nas yang suruh. Ini intinya, bahwasanya yang benar yang mengikuti nas Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan pemahaman para salafu as-saleh. Intinya nggak semua orang yang mengaku pasti apa? Benar pengakuannya Ahlussunnah, casingnya, namun isinya apa? Jahmiyah tadi, na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, Imam Tahawi menutup kitab tersebut dengan mengatakan, wa nahnu minhum bara wa hum indana dhullalun wa ardiya wa billahi al-ismatu wa taufiq.
Dan ya kita berlepas diri dari mereka, dari ahlu ad-dhalah. Ini sekali lagi bentuk al-bara, wala wal bara kita di atas akidah. Kalau kita sudah tahu akidah sahihah, maka kita berlepas diri dari semua orang yang menyimpang darinya. Jangan melempam, jangan mengatakan perbedaan umat adalah rahmah. Kan dia dokter, masa bisa salah? Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wahum indana dullal wa ardiya. Mereka sesat menurut kami karena tadi sesatnya menyimpang dari akidah salah. Wabillahi al-ismatu wa taufiq. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu as-shalihat. Baik, sekarang ada pertanyaan. Ustadz, jika Ahlussunnah berada di pertengahan antara dua sayap ekstrim, tetapi mengapa kedua sayap yang ekstrim tersebut sering bekerja sama dalam melawan Ahlussunnah? Padahal keyakinannya bertentangan seperti Syiah dan Khawarij yang bekerja sama dalam memberontak sahabat Utsman bin Affan dan lain-lain. Sebetulnya jangan tanya ana, tanya mereka. Kenapa mereka kok bisa, Pak? Cuma memang itulah kaidahnya, ya, bahwasanya Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, ini tentang orang-orang kufar, kata Rasul, yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'al akatu ala qas'atiha. Hampir-hampir semua orang-orang kafir, umat-umat kafir mengeroyok kalian sebagaimana orang yang lapar mengerumuni hidangan makanan. Antara Yahud dan Nasara, mereka saling apa? Bersebelahan dalam akidah. Seperti yang kita contohkan tadi. Namun kalau untuk melawan Islam, melawan kaum muslimin, mereka apa? Bersatu. Ahlul bidah juga sama, mengikuti jejak orang-orang kafir. Ya, mereka berbeda-beda akidahnya. Tuhan mereka berbeda-beda. Paham? Namun apa? Kalau melawan dakwah salafiyah, Ahlussunnah bersatu. Kenapa? Karena mereka sama-sama mikir kalau dibiarkan dakwah salafiyah, mereka nggak bangkrut mereka. Umat nggak percaya lagi dengan kesesatan ataupun halusinasi mereka. Maka apa? Mereka kerjasama untuk memusuhi. Namun sunatullah, sekali lagi sunatullah sejak zaman para anbiya, semua umat mereka memusuhi para anbiya wa rusul. Membuli, mencaci maki. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidaklah datang sebelum engkau Rasul, seorang Rasul, kecuali kaum mereka mengatakan ini tukang sihir, ini penyair, sahirun aw majnun, atau tukang sihir dan orang gila. Para nabi, para rasul dituduh apa? Umat-umat mereka tidak satu, berbeda-beda, cuma satu kesatuan memusuhi para nabi, para rasul. Demikian pula yang Allah firmankan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Mereka beda-beda, tapi kalau memusuhi para nabi mereka bersatu. Ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Intinya satu, karena mereka tidak ingin kesesatan mereka dibongkar oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ingin tetap eksis di tengah-tengah umat manusia. Kalau mereka membiarkan Ahlussunnah terus eksis, mereka khawatir keberadaan mereka akan apa? Hancur. Namun yakini, innal batila kana zahuqa. Allah mengatakan sesungguhnya kebatilan pasti akan sirna. Namun memang butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh keistiqomahan kita. Kata Ibnu Qayyim juga dalam kitab tadi, An-Nuniyah, al-haqqu
mansurun wa mumtahan. Bahwasanya kebenaran pasti ditolong, pasti akan menang. Yakini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Namun kata beliau wa mumtahan. Namun pasti ada ujian. Maka sekali lagi butuh kesabaran, butuh keistiqomah. Jangan hanya dituduh Wahabi, dikatakan Wahabi sudah apa? Nggak mau ikut ya kajian akidah, nggak mau sudah dakwah akidah. Naudzubillahi min dzalik. Ada kalimat yang sering beredar di masyarakat semisal semoga semesta mendukung atau bersahabat. Apakah kalimat ini mengandung akidah wahdatul wujud? Wallahu a'lam. Ini kalimat yang selayaknya untuk ditinggalkan. Ya, kita terus bergantung kepada Allah secara i'tiqad keyakinan dan secara al-lisan. Ya, kita katakan semoga Allah menjaga, melindungi, menolong dan seterusnya. Kalau semesta yang dimaksud adalah alam semesta ini makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Paham tuh? Ya memang itu arahnya ke arah sana. Wallahu alam, ini bagi ucapan orang-orang yang mungkin nggak punya akidah al-Islam, ya ateis dan seterusnya, mungkin yang layak mengatakan seperti. Adapun seorang muslim, ya dia meyakini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hatinya bergantung kepada Allah, lisannya juga demikian, bergantung kepada Allah. Semoga Allah melindungi, menjaga kita, bukan dengan ucapan-ucapan yang jauh dari at-tauhid. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Afadhal. Kalau orang yang mentakwilkan sifat-sifat Allah yang ada di Al-Quran itu, apa bisa merubah zahir daripada ayat Al-Quran itu? Kalau zahir, yang kedua, kalau zahir nggak mungkin bisa dirubah. Bal yadahu mabsuutatan, dalam mushaf ya tetap yadan. Ya yang dimaksud ya para ulama, mereka mentakwil makna dari lafaz-lafaz tersebut. Ahlul bid'ah nggak berani mereka merubah zahirnya ayat. Nggak mungkin mereka membaca ayat ya lima khalaqtu binikmatayya, kafir kalau merubah ayat. Ya, maka mereka takwil maknanya saja. Kalau zahirnya mereka nggak berani merubah. Ya, meskipun maknanya ya sekali lagi itu yang mereka rubah, yang mereka takwilkan. Makanya mereka dikatakan ahlul bid'ah, nggak sampai kepada keluar dari al-Islam. Nah, yang kalau seperti Imam Nawawi dan Ibnu Hajar itu kan dia akidahnya terpengaruh akidah Asy'ariyah. Apakah ilmu selain akidah bisa diambil, misalnya ilmu fikih? Kata para ulama, mereka ulama Ahlus Sunnah, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam At-Tahawi. Adapun kesalahan mereka itu ketergelinciran mereka, sebagaimana Rasul mengatakan idza ijtahadal hakim fa akhta falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim, seorang alim berijtihad lalu keliru, maka dapat satu pahala. Tidak boleh disesatkan. Itu kalau ulama, bukan orang yang jahil namun ngelama. Nah, taib yang lain? Oke, saat ini ada satu pertanyaan. Ahlus Sunnah menetapkan sifat tangan bagi Allah. Bagaimana cara menjamak redaksi nas yang menyebutkan tangan dalam bentuk mufrad atau tunggal? Musanna dan jamak. Taib. Para ulama seperti Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah sudah menjelaskan pembahasan ini, dan juga Syekh Muhammad bin Utsaimin. Makanya pernah kita dengar salah satu ahli filsafat ilmu kalam di negeri kita yang lulusan sana, Timur Tengah sana, mengaku ini salah satu bukti bahwasanya ini bukan maknanya tangan, karena bentuknya ada yang mufrad satu, ada yang bentuknya dua, ada yang jamak. Ini bagi yang belum bisa bahasa Arab, kita mau tegaskan lagi. Dalam lafadz nas, kadang Allah menyebut sifat tangan dengan bentuk tunggal.
Ada yang masih ingat? Dalilnya apa? Hah? Itu musanna, bentuk dua. Yang bentuk mufrad. Ya, seperti dalam ayat, ya, seperti dalam ayat surat Az-Zumar, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Langit itu akan dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya, biyamini. Itu bentuk tunggal, tangan kanan, satu. Paham? Kemudian bentuk musanna, bal yadahu. Bahkan kedua tangan Allah terbentang, itu bentuk musanna. Bahasa Arabnya musanna itu artinya dua. Paham? Bentuknya jamak. Aidina dalam surat Yasin. Itu kata para ulama sebagaimana kaidah dalam semua ayat Al-Quran. Nggak mungkin ada apa? Kontradiksi. Nggak mungkin ada pertentangan. Paham? Cuma bagaimana cara menjamakkannya. Ini secara bahasa kata para ulama. Kata para ulama, Allah punya dua tangan. Itu yang finishnya. Paham? Bukan satu, bukan lebih dari dua. Ya, sekarang yang bentuknya mufrad. Bentuknya tunggal. Bentuk tunggal itu bisa maknanya lebih dari satu. Kalau disandarkan kepada, kalau istilahnya mudhaf ilaih. Contoh misalnya, wa in ta'uddu ni'matallahi. Kata-kata itu jika kalian menghitung nikmat Allah. Bentuknya tunggal, bahasanya apa? Bentuk tunggal, nikmat Allah. Apakah nikmat Allah itu satu? Ana tanya kepada antum, biar nggak ngantuk. Nikmat Allah ada berapa? Tapi dalam lafaz ayat itu Allah mengatakan nikmat Allah. Bentuknya satu. Paham? Kok antum bisa mengatakan banyak? Antum mentakwil ya? Hah? Enggak. Ini dalam segi bahasa. Kata-kata tunggal ketika disandarkan kepada yang lain itu bisa maknanya lebih dari satu. Contohnya di sini, wa in ta'udu, makanya redaksi ayatnya jika kalian menghitung nikmat Allah, nggak mungkin kalian bisa apa? Meskipun redaksinya tunggal, tapi maknanya apa? Banyak. Paham ya? Ini bukan ta'wil, ini memang pemahaman orang Arab demikian. Cuma ahlul kalam mereka tidak paham bahasa Arab yang sebenarnya. Paham? Ini mufrad, bentuk tunggal, kalau disandarkan kepada sesuatu bisa lebih dari satu. Maka kata-kata biyamini atau yadullah, ya, itu bisa bermakna lebih dari satu. Bukan satu tangan Allah. Ini nggak bertentangan dengan yang tadi. Allah punya dua tangan. Bentuk jamak, ya, aidina, tangan-tangan kami. Itu bukan maknanya lebih dari dua. Kenapa? Karena dalam uslub bahasa Arab, terkadang jamak, ya, itu minimal berapa? Antum sholat berjamaah, minimal berapa orang? Dua. Sudah dikatakan apa? Berjamaah, nggak bertentangan. Paham? Paham nggak dari sini? Paham nggak paham? Harus. Baik, memang agak sedikit ya mendalam karena butuh pembahasan bahasa Arab. Yang nggak punya background bahasa Arab, ya belajar. Baik, intinya nggak ada pertentangan. Ahlus sunnah menetapkan Allah punya kedua tangan, bal yadahu mabsuutatan. Nah, makanya tadi ya ada ahlul kalam yang keluaran Mesir sana mengatakan ketika menjelek-jelekkan Syekh Muhammad Utsaimin, ini Syekh Utsaimin bulat istilahnya membahas masalah tangan Allah ada satu dan sebagainya. Beliau menjelaskan dengan terang benar, cuma dia yang apa? Ya, jahil murakkab. Nah, ada yang lain? Cukup? Taib. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.